Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa IGTV Sholihin Official di manapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini bertepatan dengan 20 Ramadan 1441 Hijriah. Kita sudah memasuki puasa yang ke-20 Ramadan. Alhamdulillah, syukur, berarti sebentar lagi kita akan lebaran. Baik, tentunya setiap sore di Syiar Dakwah Ramadan ini bersama Instagram TV Sholihin Official. Jadi silakan untuk mengikuti, untuk memfollow biar bisa mengikuti secara langsung dan bisa bertanya kepada kami. Dan tentunya kita akan perkenalkan narasumber kita sore hari ini yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Sholihin As-Sidwan MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama turun ya Ustaz. Lama tak berjumpa. Iya. Baik, pemirsa IGTV dimanapun Anda berada, tentunya tema kita sore hari ini Syiar Dakwah Ramadan, yaitu bertemakan kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Nanti silakan pemirsa untuk bertanya langsung melalui Instagram IGTV Sholihin Official atau di IGTV Daus ya. Baik Ustaz, jadi mungkin sebelum kita membuka pertanyaan untuk pemirsa IGTV yang ada di rumah, tentunya ini Syiar Dakwah Ramadan ini dengan tema kewajiban Muslim terhadap Al-Quran ya. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit saja tausiah pada umat Muslim yang hari ini telah menyaksikan IGTV dari Sholihin Official. Terima kasih Cik Daus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rahmatullah subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu alaihi wa huwa habibuna qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sholihin dan kaum muslimin rahimakumullah, para follower semuanya, baik IG saya dan IG Cik Daus. Iya. Semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita kembali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah baik zahir dan batin. Amin. Kita alhamdulillah banyak nikmat yang dikasihkan oleh Allah kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya, Cik Daus ya. Sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah bersama beliau sehingga kita insyaallah ditakdirkan oleh Allah nanti bisa bersama dengan beliau pada surga Allah pada hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Kajian kita Cik Daus seperti biasa, kita sore-sore seperti ini alhamdulillah di masa corona ini kita lebih kreatif, lebih banyak berdakwah. Jadi yang tidak biasa main IG dan itu dengan Facebook termasuk, kalau YouTube sudah lama sih cerita itu, tapi dengan begini alhamdulillah terasa kita ada kegiatan baru ya, mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas kita dan semangat ibadah dan dakwah kita di bulan Ramadan ini. Khusus sore hari ini setelah kemarin kita berbincang-bincang tentang Fadailul Quran bersama Habib Mahdi, sore hari ini kita bincang-bincang tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Tentunya biar Al-Quran ini bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, maka ada beberapa kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran sehingga insyaallah Al-Quran ini benar-benar bermanfaat untuk kehidupan manusia dunia dan akhirat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, hanya orang yang mengerti isi Quran nanti baru dia bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya. Maka kata Allah, masalul ladzina humilut Taurat summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfar. Orang yang membawa Taurat
mereka tidak tahu isinya, maka mereka seperti himar. Himar itu kuda yang bawa kitab, tak tahu apa isinya. Ya. Untuk itu, begitu juga Al-Quran. Kalau Quran ini tidak dipahami isinya, tidak dipahami artinya, maka Al-Quran ini tidak ada manfaatnya. Ibarat kita sama dengan antum atau seseorang dikasih oleh umpamanya bupati surat, tolong belikan saya tanah nanti di dekat kampung kamu itu, umpamanya memo. Dibawanya lah surat itu dengan isinya, tidak dibuka-bukanya, apa namanya isinya, masih tertutup amplopnya. Pas datang Pak Bupatinya, sudah belum ketemu dengan apa namanya itu, dengan tanah yang saya minta dicarikan di sini. Katanya, Bapak, aku belum tahu apa isi dari surat Bapak itu. Kira-kira itulah contohnya, tamsilnya. Jadi ada beberapa kewajiban seorang mukmin atau muslim dengan Al-Quran, biar Al-Quran ini sesuai dengan fungsinya yang diminta oleh Allah. Yang pertama harus al-imanu bihi, haqqatul iman. Harus kita beriman dengan sebenar-benar iman dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah sebagai kalamullah. Quran ini adalah perkataan Allah. Tidak boleh separuh-separuh hati. Maka di dalam ayat pertama kali kita baca dalam surah Al-Baqarah adalah dzalikal kitabul la raiba fihi. Sama sekali tidak boleh ada rasa ragu. Itu dulu yang pertama. Karena juga yang menjadikan Nabi kita dulu sampai disiksa, sampai diusir dari Mekah atau hijrah beliau ke Madinah, itu adalah karena mereka tidak suka dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu yang lain. Kalau Abu Rokok lah pasti belum dihisap waktu itu kan. Tapi Abu Jahal memang jahil, cuma kawan dia itu yang hebat itu Abu Lahab. Makanya 2 piring saking lahapnya kan. Ini yang pertama. Jadi untuk beriman dengan Al-Quran itu adalah kewajiban yang pertama, bahwa dia adalah kalamullah, bukan buatan Rasul, bukan syair, ya, bukan syair, bukan sihir, bukan syair. Terus yang kedua, setelah kita iman bahwa dia adalah kalamullah, yang kedua kita punya kewajiban yang kedua adalah tilawatuhu. Tilawatuhu artinya membacanya, membacanya dengan benar tajwidnya, benar pula tentunya maknanya, ya. Karena kalau cara membacanya tak benar, samalah kita ibarat kita mau berjalan di jalan raya ini, ada apa namanya itu yang selalu dibilang oleh orang kita lampu merah. Ya, bukan lampu merah sebenarnya, karena hijau kuning ada juga di sini. Tapi lampu abang. Padahal abang itu tinggal di Jakarta, Tanah Abang namanya kan. Ada abang solihin. Abang solihin, dan yang tak lemah itu adalah abang bibir. Jadi apa bahasa kita kalau apa itu yang sebenarnya apa yang lampu merah itu tadi? Lampu abang biasa. Lampu abang. Iya, lampu abang. Ketika orang lewat di jalan tidak bisa membaca, tak tahu makna rambu-rambu, itu yang al-laju, ya. Nah, semua yang dilewati, dia tidak ngerti mana belokan, mana tikungan, mana jalan cepat, mana lambat, mana merah, mana hijau, tidak ngerti dia mana harus berhenti. Kira-kira itu gambarannya. Sehingga insya Allah kalau dia sudah paham membacanya dan memaknainya, mentadabbur. Ya, ketiga mentadabburinya. Mentadabburi, tadabbur berarti adalah dia mengetahui asbabun nuzulnya sampai kepada situ. Tadabbur itu dalam bahasa Arab dubur. Itu ada yang ada di belakang. Artinya kalau anak tahu sampai ininya, tahunya aku dengan umum itu, berarti tahu sampai dengan latar belakangnya. Ya. Kalau bahasa kita mungkin asbabun nuzul lah bahasa ini ya, namanya, sehingga dia tahu sampai kepada isinya, dia paham. Itu namanya tadabbur. Tadabbur dari kata-kata dubur, tahu latar belakangnya, tahu belakangnya, paham betul ya. Makanya ketika dia sudah masuk yang ketiga tadabbur, sekaligus dia adalah tentunya tadabbur. Apalagi tadabburun Al-Quran. Apa mereka tidak pernah mentadabburi isi Al-Quran itu? Am ala qulubin aqfalu, atau hati-hati mereka yang tertutup. Orang musyrik aja membaca Quran, orang yang syirik, orang yang musyrikin, atau orang apa namanya itu, orang-orang kafir, dia kalau dia pakai hati, maka dia tahu ini adalah Al-Quran.
Dia adalah kalamullah. Tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada juga perselisihan di dalamnya, tidak ada yang bertentangan di dalam Quran ini. Kalaupun ada yang ulang-ulang, dia adalah untuk menguatkan, untuk mentakkidkan. Tidak ada satu pun. Antum kalau mamanya cek daus sekali gawe, ini mamanya sampai besok. Di musim corona ini. Jadi baca satu-satu, satu pun tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Makanya karena itulah buktinya dia sebagai adalah dari samawi, dari Allah, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia ini banyak yang tak ini aja kita coba lihat. tukar ini, aturan-aturan bertukar-tukar. Sekarang kan sedang ribut membuat rancangan undang-undang. Dulu kata orang nggak boleh ini, ini sepanjang juga digonta-ganti, ya kan? Tapi kalau ini la tabdila, tidak ada pergantian di dalamnya. Makanya kalau kita tadabburi Al-Quran ini, pasti kita langsung sujud. Makanya ketika Umar bin Khattab mendengarkan Quran dibacakan oleh adiknya Fatimah bin Khattab, itu langsung dia masuk Islam, ya, masuk Islam dia. Sampai waktu itu dia sebenarnya sedang ngamuk, tapi pas mendengarkan itu langsung dia justru alhamdulillah aslam tuh, beliau menyampaikan Islamnya kepada Rasulullah SAW. Begitu juga sekarang kita lihat saudara-saudara kita yang mu'alaf, rata-rata mereka adalah latar belakangnya memang mereka mentadabburi Al-Quran itu. Nah, terus yang terakhir adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Nah, kewajiban kita yang berikutnya adalah memahami maknanya, makna dari ayat-ayat, daripada ayat-ayat Quran itu sendiri. Kita harus maknai sehingga kita bukan hanya mulut yang membaca, tapi hati pun ikut memaknai, ya. Dan kalau sudah begitu, barulah nanti yang terakhir tadi mengamalkan dan mendakwahkannya. Mengamalkannya karena akhir daripada tujuan Quran ini diturunkan oleh Allah adalah tadi untuk pedoman dan untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan ada fungsinya. Sama dengan antum ada makanan, ada minuman cuma dilihat-lihat baik, tidak buat kenyang. Inilah yang sering terjadi. Kita lihat sekarang cerdas bahwa umat ini dengan Quran ini acuh tak acuh, ya. Ada yang cuma ditaruhnya di apa namanya itu di lemari, ada di tempat jarak yang bagus, biasa. Ada kadang-kadang membuat apa namanya seperti kaligrafi. Kapan ditanya apa bacanya, kurang jelas, apa rabun, macam-macam lah, ya. Ada yang untuk ini untuk ngusir hantu, ya. Sebenarnya tidak salah juga kalau umpamanya seperti tulisan begini dibuat di sini ayat kursi umpamanya kan, atau umpamanya ayat-ayat tentang ruqyah ataupun yang ditakuti oleh setan, tidak masalah. Tapi bukan hanya untuk saja, karena memang Al-Quran itu adalah untuk kehidupan, ya. Bahkan dia dibaca aja bisa dapat rezeki. Ya. Banyak kawan-kawan kita kori. Kalau aja kalau langsung double, kau kori langsung membawa acara, bikin lalu tengah-tengah. Jadi kan ketika setan itu melihat tulisan itu dia takut sebenarnya. Jadi tidak salah. Cuma jangan hanya dibuat dengan kadang-kadang tempat yang kotor, ya. Itu jangan. Apalagi kalau dibakar, ada pula yang langsung diminumnya saja, ya. Begitu. Karena dia adalah untuk diamalkan. Ketika diamalkan, maka dia insya Allah membawa manfaatnya. Apa manfaatnya, Ustaz? Bukan hanya manfaat di akhirat, di dunia pun sudah terasa, ya. Sudah terasa. Karena memang dia adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, yang terakhir ini tadi buat da'watu ilahi, bisa mendakwahkannya, itu yang paling tentunya tinggi, yang paling itu ideal. Kalau bisa kita bukan hanya membacanya saja, ya, bukan hanya membacanya, tapi kita juga mendakwahkannya untuk bisa juga menjaganya. Karena ketika kita dakwahkan Al-Quran ini, maka inilah pekerjaan yang paling terpuji di mata Allah. Sama lah kalau antum umpamanya punya sesuatu, ada orang mengamalkan gawe kamu atau menolong kamu, menyebarkan visi misinya, pasti senang dengan orang itu. Sekarang bagaimana dengan Al-Quran sebagai kalamullah, dikembangkan, didakwahkan oleh hambanya? Maka kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik. Perkataan siapa yang paling baik lagi kata Allah, kecuali adalah yang mengatakan apa? Da'a ila Allah, dia mengajak orang kepada Allah.
da'a ilallah, bukan da'a ila hizb. Sekarang yang banyak itu Cek Daus, banyak juga ada juga orang yang berdakwah tergantung dengan amplop. Benar. Jadi ada yang baca MC lah, kalau MC lah biasa. Jadi ada yang dakwahnya hanya karena untuk ormasnya, mengajak orang kepada alirannya, mengajak orang kepada kaumnya, bukan kepada Allah. Dakwah itu adalah ilallah. Maka wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah, kemudian dia beramal soleh, wa qala innani minal muslimin. Jadi 3 poin ini orang yang insyaallah mulia di sisi Allah. Pertama, dia mendakwahkan Al-Quran, mengajak manusia kepada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Dan yang ketiga, dia berani berkata innani minal muslimin, aku adalah orang muslim. Dia tidak malu. Sekarang kan banyak orang malu jadi orang Islam. Apa Cek Daus, kapan dia sedang berpangkat malu, apalagi di negara kita itu takutnya kalau dibilang tidak Pancasilais. Sekarang kan ada gerakan-gerakan orang yang membuat kapan tidak melok dia seolah-olah tidak Pancasilais, tidak negarawan, tidak NKRI, sehingga malu dia menunjukkan diri sebagai muslim. Kalau dia masih jadi pejabat, takut jadi muslim, mengumumkan Islam, mengucapkan assalamualaikum pun kadang-kadang malu. Kamu tadi masih bagus, kau ulangi dengan salam. Ada yang kadang-kadang satu mengatakan Tuhan itu yang di atas, katanya cicak berak dari atas itu. Lah, kita ini lupa dengan sejarah bahwa mestinya dari awal dulu kan orang-orang yang dekat dengan Quran juga yang ikut memerdekakan negeri kita ini kan. Benar. Makanya turun merdekanya pun 17 Agustus, bahkan itu 17 Ramadan itu. Itu ya. Berarti sama tujuan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini mestinya 17 Ramadan ini dirayakan kemarin Ustaz. Mestinya, tapi kan kita tidak pakai Ramadan karena gajiannya kan tidak belok-belok Hijriah. Iya benar-benar. Antum aja dah hafal, antum kita hafal juga kan. Bulan Hijriah. Coba kalau satu Muharram gajian, Safar gajian, kita libur bayar tidak itu Jumat, hari Ahad, bahkan bukan Ahad lagi disebutkan Minggu. Masya Allah. Tapi nama-nama hari itu Ustaz itu kan ambil nama hitungan dari bahasa Arab Wahid. Makanya mesti Ahad. Senin, Isnin. Iya. Selasa. Makanya ada udah hafalan. Wahid ini Selasa, Arba, Khamsa. Bukan hafal. Wahid Isnin, Rabu, Kamis. Baik. Ya, jadi pemirsa IGTV Sholihin Official. Jadi kalau kita pun sudah memahami Al-Quran itu harus diamalkan Ustaz. Seperti pepatah bahasa Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasajari bila samari. Apabila ilmu itu tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Benar Ustaz ya? Jadi makanya Islam itu adalah agama praktek. Iya. Cak antum coba bayangkan, semua dalam hidup ini kalau tidak praktek, antum belajar bahasa Arab kemudian tidak dipraktekkan pasti hilang. Hilang Ustaz. Kalau bahasa Inggris juga sama semuanya, bukan hanya bahasa, termasuk sholat pun kalau tidak diamalkan lupa mana ruku dulu pada sujud. Ya kan? Masya Allah. Apalagi Al-Quran. Maka dia harus diamalkan. Dalam teori pendidikan itu namanya to know, to understand, to do and together. Oke. Baik. Pemirsa IGTV, jadi pembahasan kita sore hari ini sangat seru, yaitu kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Jadi Ustaz Sholihin, zaman dahulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu kalau kita belajar membaca Al-Quran itu alhamdulillah ya, cepat selesai Ustaz. Cepat bisa, cepat mengerti. Tapi sekarang ini agak-agak sedikit berubah. Tapi di tahun-tahun kita yang zaman mau ini, banyak yang bisa menghafal Al-Quran. Hafiz dan hafizah Ustaz. Nah, jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana agar kita bisa mencintai Al-Quran dan bisa lebih cepat belajar membaca Al-Quran? Ya, jadi memang Cek Daus ada kelebihan, ada kekurangan. Benar, ya. Zaman saya mungkin istilah zaman komputer lah ya. Saya ini zaman mesin tik. Tapi kalau kita lihat masalah zaman tidak menentukan karena Al-Quran itu sendiri menzaman. Nabi kita bukan ahli komputer, tapi semua dia hafal. Benar. Sekarang komputer banyak, laptop banyak, dah hafal juga hadis-hadis. Makanya ada istilah itu Rasul kita, Nabi kita, yang apa namanya itu tidak ada
tidak lahir di zaman Toyota, benar. Tapi dia lebih hebat lagi sebagai penunggang onta daripada pembawa Toyota. Begitu hebatnya. Jadi begitu juga kita dulu di zaman kalau TV, saya dulu masih zamannya mungkin zaman TV yang hitam putih. Banyak semutnya. TV kan Ya, subhanallah, orang ngaji waktu itu biarpun tidak pakai lampu PLN, bawa solo itu yang dari karet biji karet itu dibakar, obor, ya, ada yang obor juga. Tapi alhamdulillah rata-rata sekampung itu bisa semua ngaji. Biarpun proses ngaji itu memang agak lambat, tapi dia bisa dibanding dengan metode-metode sekarang, ada Iqra, ada yang lain-lain lah, ya. Ya, jadi nanti bukan promosi, tapi cepat, cuma tidak banyak yang giat. Kenapa? Boleh jadi tidak mungkin oleh orang tuanya, ya. Kalau kita dulu itu kan tidak ngaji dicari. Ya, akhirnya kita bisa, dan gurunya juga ikhlas. Sehingga insya Allah biarpun gelap-gelap ke masjid, sendal masih belum ada, ya. Tapi orang-orang dulu dan sistem dulu, komunitas kehidupan di Indonesia ini masih tinggi, termasuk roh kemelayuan kita dulu. Jadi terasanya orang Indonesia dulu. Sekarang kan banyak berubah. Antum aja malu kalau sekarang makan ubi kayu. Iya, malu saja. Ya, malu. Cuma sekarangnya aku boleh bosan. Jadi sekarang kalau mulai dari cara makannya, cara berpakaiannya, budayanya, sehingga sekarang apalagi istilah zaman milenial. Zaman now, zaman apa kehebatan zaman now dengan zaman dulu, ya? Iya. Masya Allah, itu bahasa-bahasa yang dibuat biar muncul asyik tadi. Makanya kita tidak milenial tapi aluminium kan? Nah, begitulah kerjasama yang baik antara para guru-guru ngaji dengan orang tua dulu dan pemerintah. Makanya kita belajar dulu, saya SD, SMP masih ada tulis Arab Melayu dulu. Saya negeri dulu, SD negeri, SMP negeri, baru ke kantor pesantren. Memperdalami baru pesantren. Benar gitu. Antum kalau tahu sekarang seperti di Riau masih ada juga sekarang tulisan-tulisan nama jalan itu atau kantor-kantor Melayu. Sekarang kita di Palembang pun tidak ada lagi. Jadi gini pemirsa, Melayu lagi, Melayu. Tapi jangan khawatir, untuk masyarakat muslim khususnya di Sumatera Selatan, biar kita bisa belajar seperti dahulu, tempo dulu, bagaimana cara untuk belajar untuk anak-anak kita biar lebih mengerti Al-Quran. Ada satu tempatnya, yaitu pondok pesantren. Benar, Ustaz? Benar. Yang jelas sekarang pesantren dan alhamdulillah rumah-rumah tahfiz. Pesantren, rumah tahfiz, Baitul Quran. Banyak berambulan sekarang. Tinggal terserah dengan orang tuanya, anaknya mau diajak ke agama atau tidak. Ya, ada di orang tuanya masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena semua kita jadi ra'in, pemimpin kita, pemimpin dalam rumah tangga. Jadi keberhasilan orang tua itu jangan dilihat dulu keberhasilan dia di negara, di sebuah provinsi atau kabupaten. Lihat dulu keberhasilan dia dalam rumah tangganya. Tapi Ustadz itu biar mereka ini tahu, wah pesantren itu begini, biar bisa mengerti Melayu, Arab Melayu, Ustadz. Jadi alhamdulillah. Aku Ustadz bukannya aku nak itu kan Ustadz. Anak aku di rumah dari pesantren. Alhamdulillah. Yang pesantren. Yang nomor 2 di sekolah Islam. Jadi kita menegaskan kepada anak, kalau kami tidak ada lagi di muka bumi ini, siapa yang akan mendoakan kami? Allah. Benar kan Ustaz? Iya. Jadi kasih semangat dengan anak Ustaz. Jadi seperti contohnya, mana apa Ustaz? Izzatuna. Nah, tamadol. Ya kalau kita pesantren Izzatuna juga, alhamdulillah bukan hanya Arab Melayu, memang bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah. Beberapa pesantren yang lain juga. Sekarang tinggal orang tuanya milih. Benar. Anak yang ini mau ke kanan atau ke kiri. Tapi sekarang alhamdulillah memang beberapa tahun terakhir ini pilihan-pilihan orang tua. Saya tahu persis beberapa orang, hampir ratusan yang saya ngobrol ribuan ketika saya ceramah, pasti jawaban orang-orang tua, Ustaz,
kalau bisa anak kami itu mereka dapat pekerjaan, dapat duit, hidupnya cukup, tapi masuk surga. Itu yang mereka minta. Benar. Cuma itu yang dicari. Nah, cuma kalau kita yakin dengan Al-Quran ini sebagai kehidupan dibuat oleh Allah tadi, saya bilang karim, bahwa ini adalah mulia dan bisa memuliakan orang. Ya apa yang harus diragukan? Kalau istilah saya begini loh, Cik Daus, kita yang kadang-kadang berpikir tidak disusun dulu kerangka pikirnya. Mestinya paradigma kita, kalau orang saja yang berbuat jahat dapat rezeki, apalagi yang berbuat baik. Benar. Saya dulu pernah sering, ini kan orang saya masuk kuliah, Ustadz ini gawe ini cuma ngajar di pesantren. Aku dulu ngajar bisa ketiga, pas-pasan juga kan. Tahun berapa ya? 18 tahun saya ngajar. Oh, lama. Jadi apa kata kawan-kawan? Apa hidup Ustadz nanti? Ya, kalau tidak begini-begini cuma ngajar di pesantren, kalau cuma ceramah, kalau ada ceramah berarti nanti tidak makan Ustadz. Sekarang corona tak ada waktu ceramah masih bisa ngasih makan dengan orang. Alhamdulillah. Artinya kita yakin bahwa menolong Allah itu tidak akan disingkirkan dan ditinggalkan oleh Allah. Benar. Bahasa tadi, kalau orang nakal saja dikasih, apalagi orang yang baik. Benar. Cuma sekarang banyak orang pikir orang begini, Ustaz, itu ada orang nakal, tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tapi banyak duitnya. Itu si kafir tidak pernah dipercaya dengan Allah, tapi banyak hartanya. Karena orang kita tuh melihat cuma yang begitu-begitu, yang zohir-zohir. Dia melihat nikmat itu, rezeki itu cuma yang begitu. Padahal boleh jadi itu hamba sedang dimanjakan oleh Allah. Namanya istidraj, sedang dimanjakan oleh Allah, ya, diulur-ulur, baru nanti disari oleh Allah. Seperti antum lah, kalau saya lihat di TV itu mancing ikan betok gitu ya. Cuma kamu kasih umpan yang pisang, mana dimakannya? Lah kan dilulur-ulur kan, sesat. Ya, dilemakkan dulu. Ya. Baru nanti dibakar, diazab. Ya. Ada yang diazab di dunia, tapi ada juga yang tunda sampai akhir. Iya, jadi dia dilemak dulu. Nah, ini kayak untuk untung ambil neraka lagi. Ya. Cak antum ini kan alhamdulillah biarpun kelihatan orang hukum, ya dah. Gawainya kita lihat cuma di atas panggung. Ya. Tapi kan kalau disuruh nanti bisa. Ya. Nah, itu sama all round. Ya. Makanya coba antum satu aku dengar dulu. Lima saya terus. Ya, Ya, surah Wahid, ayat Wahid. Oh, saya coba surah Wahid. Saya senang kalau membaca, itu Ustaz, kalau surah yang saya paling sering saya amalkan itu surah Ibrahim ayat 7. Oh, coba tentang syukur. Iya, tentang syukur itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa kau bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatmu. Dan apabila kau kufur terhadap nikmatku, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Coba sekarang yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, begitu mestinya. Ini banyak orang menganggap kalau dia umpamanya, mohon maaf, orang hukum, orang yang umum, aku tidak penting bisa baca Quran. Yeah. Padahal nanti pada hari kiamat Rasulullah akan melapor kepada Allah nanti. Qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, inilah kaumku dulu, umatku, yang menjadikan Al-Quran ini menjadi dilantarkannya Quran. Siapa yang melantarkan Quran itu? Ibnu Taimiyah mengatakan diantaranya yang melantarkan Quran itu adalah mereka yang tidak bisa baca Quran. Yang kedua, mereka bisa baca Quran tapi tidak memahaminya. Yang ketiga, bisa memahami tapi tidak mengamalkan, melantarkan juga. Maka nanti Quran ini boleh jadi yang menuntut dia, yang menceburkannya ke dalam neraka, atau Quran ini yang qadahu ilan nar, qadahu ilan jannah, menariknya ke surga. Tapi kalau Al-Quran tidak dimanfaatkan, maka saqahu ilan nar, ini yang akan mendorong kita masuk ke dalam neraka. Jadi tinggal kita milih aja, Pak. Hidup ini kan harus ada prinsip hidup. Saya sering bilang, baru saja Umi juga ngomong gitu. Kalau kita dicaci orang, kita dihina orang karena kita berbuat, biarkan aja. Atau kita setiap lewat rumah dia langsung mencaci kita, kata beliau, tidak apa-apa. Nanti di akhirat surga itu kita tidak lewat rumah dia, enggak. Kita tidak lewat rumah orang ini. Jadi ngapa terlalu peduli dengan hubung baik dengan di dunia kalau Allah nggak suka?
Itu prinsip hidup. Benar. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan. Jadi sesurah apa atau surat apa yang bagus kita baca biar hajat kita ini tersampai? Ada keinginan tahun depan aku nih Ustaz pengen haji, umroh. Nah kira-kira surah apa yang bagus baca Ustaz? Ya, karena Al-Quran ini adalah semua ada fadilahnya. Semua ini adalah kalamullah. Tapi biarpun begitu Allah membuat melalui Rasulullah SAW mengajari kita, karena Al-Quran ini bisa dimanfaatkan untuk semua kehidupan, termasuk adalah kalau umpamanya punya hajat, punya keinginan. Jadi saya bilang tadi kan, Quran ini ibarat tadi kalau kita menghadap seseorang kan ada apa tadi? Memo. Ya. Kalau ada tulisan memo itu di bawah pasti ada manfaatnya. Iya. Antum bawa memo dari menteri ke kades pastilah cepat. Atau mau memo dari Ustaz sini. Nah, ya kamu juga bisa masuk sini karena memo dengan saya. Jadi begitu juga lah kehidupan seseorang ini. Ketika kita yakin Quran ini kalamullah, kita bacakan, ya, atau kita bacakan, maka dia pasti akan ada fadilahnya, ada keutamaannya. Di antara tadi surah apa? Kalau saya pengalaman ini saya dan keyakinan saya kalau sudah punya hajat dan keinginan yang betul saya butuh, saya tentunya saya dorong dengan bacaan surah Al-Fatah. Ya. Tapi semua saya awali dari surah Yasin. Surah Yasin saya baca, surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ini kan buat supaya Allah membuka pintu itu dengan saya. Rezeki apa yang saya inginkan. Kemudian yang ketiga adalah surah Al-Waqiah. Tapi habis itu saya baca lagi surah Al-Mulk untuk bapak ibu saya dan keluarga saya yang meninggal. Karena saya yakin bahwa berdoa untuk orang tua itu adalah salah satu cara mendapatkan rezeki. Itu tidak pernah saya tinggalkan. Karena tanda bakti dan cinta saya dengan bapak saya yakin surah Al-Mulk yang dibaca itu bisa melapangkan almarhum dan keluarga saya yang lain, abang saya semua di dalam barzah. Nah, baru nanti kalau sudah ini saya baca Al-Ikhlas 3 kali. Karena saya yakin dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan khatam Al-Quran sekali. Nah itu. Baru nanti kalau memang saatnya saya harus sholat hajat, saya sholat hajat. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah para follower semuanya, rasa-rasanya semua yang sudah didaftar diinikan apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Apalagi kalau didorong lagi dengan sedekah dan sholat duha. Sholat duha dengan sedekah itu, Cek Daus, khususnya sedekah itu bahasa saya sama dengan kalau kita apa namanya itu memasakkan apa itu pisang apa? Merab pisang. Sebenarnya dusunnya kalau tukang kamu masuk tukang merab ini jadi kalau umpamanya ini pisang yang kamu peram, biasanya kan 7 hari baru masakan. Tapi karena kamu tambahi pula dengan karbit yang lain, dengan apa itu, dengan daun-daunan dan apalah pokoknya karbit, mungkin 2 hari bisa jadi masak. Ya, begitu juga sebenarnya Allah akan menurunkan rezeki itu dengan kita 7 hari baru dikasih oleh Allah. Tapi karena kita sedekah, didorong, ditarik, langsung turun rezeki itu menjadi 2 hari sudah dikasih oleh Allah. Bahkan rezeki itu sama sekali tidak mau dikasih oleh Allah. Tapi karena didorong atau ditarik tadi oleh sholat duha, tahajud dan beramal soleh tadi, termasuk doa dengan ayah kita, ibu kita, keluarga kita, dan datang. Oh ini hambaku, orang yang baik. Siapa dengan kita ibaratnya? Ente mau datang sebenarnya tidak mau saya terima. Tapi kalau kamu datang teng ada bau pindang, oh my god, ada nanti gini, kawan ini apa kain? Aku datang tadi telepon bau THR. Saya sekarang tidak lagi minum teh selama Ramadan ini. Teh kopi tidak lagi. Karena THR. Allah Akbar. Jadi Ustadz itu surah-surah yang diamalkan untuk menyampaikan hajat. Nah itu ada Yasin, kayak Yasin ada Yasin Fadilah.
Jadi tidak, saya tidak maki-maki istilah itu. Karena saya tidak mau istilah, boleh berpendapat dengan kawan yang lain ya. Iya. Ya padilah itu kan nanti kemudian. Yang ada bagi saya itu padilah surah Yasin. Oh, padilah surah Yasin. Bukan Yasin padilah. Saya tidak ini. Saya yakin dengan cukup dengan Al-Quran ini kita baca atau saya tambah-tambah. Kalau tambah-tambah bagi saya justru tidak ini. Masa mau saya campur-campur dengan. Jadi padilah surah Yasin. Padilah. Dari ketika kita baca, kita berniat. Karena nanti semua Al-Quran itu imanuwiyabihi. Sebagaimana kita meniatkannya. Kalau kita berniat ini supaya kita berduit, supaya kita hidup sehat, supaya ini, supaya keluar dari permasalahan. Sebelum membaca itu diniatkan dulu. Benar. Lah kita kata Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya dengan tawakal, bismillah tawakkaltu ala Allah. Kemudian dia membaca ila fi Quraisy, ila fi bilatas, maka dia dijamin oleh Allah selama perjalanannya. Kapan dia mau masuk rumahnya dibacanya umpamanya, bukan rumahnya, dibacakannya surah Al-Ikhlas 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa oleh fakir atau kepakiran. Masa kita yakin membaca surah? Ente membaca surah buatan manusia baik percaya? Benar. Sebagai hakim, sebagai orang hukum. Mana kalau kita membaca, masa umpamanya ada di situ setan? Kamu dengan membaca ayat surah Baqarah dengan ayat kursi, pasti sakit dia kan, terbakar dia kan. Karena kata Rasulullah, kalau manusia itu kan dilempar dengan yang zahir, ya. Tapi kalau yang goib dilemparnya pun dengan yang batin pula, ya. Kalau jin kau lempar dengan batu, orang yang ada di sebelah itu yang mati. Tapi kalau kau lempar dengan akhir surah Baqarah, ayat-ayat yang ruqyah, yang ditakuti, itu dia mati. Bisa mati atau kepanasan. Nah, ini kan umat kita ini kadang-kadang diantaranya ada yang belum paham cara untuk mempergunakannya. Makanya dia adalah untuk kehidupan, ya. Sebagai mukjizat, bukan untuk dibuat ajimat, bukan. Nah, maka bayangkan kalau setiap saat dia dekat dengan Al-Quran, tidak ada lagi kesempatan jin mau datang atau setan mengganggu. Hatta dengan guna-guna uang pun, atau orang nanti kamu ini tidak, tapi disuruh zadat humimana. Kalau orang nakut-nakuti tidak apa-apa. Tanpa beriman dia dengan Allah, karena dia lebih yakin tidak ada wallahi Cik Daus yang lebih hebat dari Quran itu. Ente yakin tak? Yakin. Nah, kalau yakin alhamdulillah. Tapi banyak orang nggak yakin. Takutlah dia dengan bacaan uang dengan ini. Masa lebih hebat bacaan uang daripada bacaan saya? Bismillahilladzi la yadurru masmin syai'un fil ardi wala bis samaa'i wa huwas samiul alim. Ini kan kalamullah. Ketika saya membaca surah Al-Mulk, masa saya tidak yakin keluarga-keluarga saya yang ada yang saya niatkan supaya dilapangkan dalam barzahnya tidak dilapangkan? Kan ini kan kalamullah. Tapi untuk sampai ke sini memang tidak semua orang sampai. Bahkan ada orang yang menurut saya, Ustadz, kajian Ustadz terlalu tinggi, tidak sampai otak saya. Bukan tinggi, aku bilang otak kau terlalu rendah, nggak sampai. Ini bermasalah. Baik Ustadz, membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti dengan tajwid. Nah, ini problemnya Ustadz. Lah makanya ketika tadi bicarakan tilawatu artinya membacanya dengan baik. Warattil Qur'ana tartila. Bagaimana kata Allah supaya kita membaca Quran itu dengan tartil. Tartil itu para sahabat memaknai adalah yang tahu hakul huruf dengan tajwid. Kalau dia harus panjang, kalau dia itu mat ya. Jadi harus kalau guna harus belajar. Maka selalu saya bilang, tidak ada jalan kecuali adalah belajar. Maka tidak cukup Islam itu hanya dengan iman, harus ilmu. Karena ad-dinu aqlun, agama ini harus pakai akal, tidak boleh dibohong-bohongi orang. Tidak boleh hanya manut-manut baik, nurut orang lain tiap hari. Tidak bisa. Kalau benar kita ikut, kalau tak benar kita cari yang benar. Gitu Ustaz. Ya, sekarang ngaji. Memang salah satu penyakit saya dulu diantaranya masih SD paling takut dengan ilmu tajwid. Termasuk antum saya kira. Apa ngaji kita disalahkan, rasanya berhenti ngaji. Aku masih ingat dulu. Aku tuh paling susah mengucapkan dal. Orang Medan kan?
Dal. Sama dengan kalian mungkin ro lah agak susah di sini. Iya. Gerak. Kecuali yang najib paseh. Jadi, tapi kalau kita terus latihan, kita bisa. Saya susah nggak ngerti masalah sebutan ilmu tajwid itu. Ada idgham biguna, bila guna, ada apa itu iqlab, nggak ngerti gitu. Tapi setelah sudah paham bahasa Arab, insya Allah lebih mudah. Jadi subhanallah harus jelas. Kalau salah bacanya, salah maknanya. Iya benar. Salah ya. Contoh al-matur dengan al-matur, jauh bedanya. Al-matur lapangan terbang. Jadi kalau sana al-matru yanzilu minas samai, hujan turun dari langit. Tapi kalau al-matru yanzilu minas sama, lapangan terbang turun dari langit. Ini bom paling banget kan. Sama dengan ha dengan ha, anhar dengan anhar, berbeda lah. Begitu juga umpamanya jamil dengan jamil. Jamilun, hamilun, lain. Lain bedanya. Makanya sering saya bilang, membaca Quran itu memang butuh sabaran. Iya. Jangan kurang baru, tasdidnya berbeda. Fakullama setiap artinya. Tapi kalau fakullama kan artinya. Fakullama. Makanya ada yang kan fakullama, baca fakullama, kata kawan karata. harus benar, ha. Memang sudah ha. Maka saya dulu kalau masih kecil dilatih ha wali ha minal muhni ha wali ha wali minal muhni ha wali ha. Kata bapak saya dulu, Solihin, kau tidak keren seperti orang ini penampilan ini nanti, yang penting kau bisa baca Quran. Iya. Biarpun kau begini, tidak kau tinggi badan kau, tapi suatu saat kau jadi orang tinggi. Ya, ternyata kalau naik mimbar lebih tinggi kita dari jamaah. Benar itu. Saya membuktikan. Benar. Allah. Nah, jadi Ustaz, sekarang ini kan zaman canggih, Ustaz. Ya. Zaman komputer, zaman laptop, zaman HP. Iya. Nah, medsos. Jadi apa hukumnya? Uang yang baca Al-Quran bukan melalui Al-Quran, tapi melalui handphone. Nah, pertama ingin saya sampaikan dengan follower semuanya jamaah bahwa namanya benda ya. Iya, benda, makhluk itu tergantung dengan kita yang memfungsikannya ya. Jadi pisau itu kalau bahasa saya mu'allakun sesuai dengan manusianya ya, tergantung dengan manusianya. Kalau manusia yang beriman, orang yang soleh megang pisau, mungkin dia bisa dibuatnya pisau untuk motong-motong kangkung, motong ayam, insya Allah jadi halal ya dah. Tapi kalau orang yang nakal mungkin membunuh orang, ya kan, kira-kira betul kan? Sama dengan sekarang, semua peralatan itu adalah tergantung dengan seseorang. Kalau bahasa kata Rasulullah, al-malus soleh lirrajulis soleh, harta yang soleh itu hanya bisa ada jadi soleh harta itu kalau dipegang oleh orang-orang yang soleh. Medsos ini juga sama. Medsos ini sangat tergantung dengan orang yang megangnya. Kita yang hidup jadi begini jadi dakwah. Ada yang berarti joget, ada hanya isi Facebooknya ucap-ucap. Ada yang IG-nya ya hanya menampakkan bermaksiat. Tapi kalau kita yang megangnya jadi soleh, sama dengan harta tadi. Harta dipegang oleh orang yang soleh, maka dibuatnya jadi. Di handphone itu kan kita sudah download surah Yasin. Kan dalam handphone itu berekar-ekar, Ustaz. Ya, ada yang namanya WA group, ada yang kawan dari WA group tadi kirim gambar yang sana. Kan dalam situ kan di handphone. Kalau saya pribadi, boleh biarpun kata orang ditamsilkannya dengan apa itu, dengan lemari ini, biarpun satu lemari itu kan ini juga. Kemudian di otak kamu ini katanya kan otak kamu ini ada yang hafal Quran, ada hafal ini, ada hafal nyanyi, kan satu galuh di sini. Dan masa dibawa kepala ini ke dalam WC itu kata mamang itu di WA. Mamang itu pernah ketemu dengan mamang itu, tapi ada benarnya ya. Kalau mau ditamsilkan
handphone ini dengan otak ini, ya silakan baik. Ya, aku tidak mungkin marah pulau ya, ya. Tapi kalau saya pribadi, mungkin akhlak dan inian, saya juga biarpun dibilang otak ditafsirkan dengan otak, di sini kan ada semua di sini kan. Ada Ustaz. Ya, tapi dibawa ke WC dulu. Katanya kalau kita kami yang paling banyak utang-utang aja. Jadi kalau saya pribadi selama masih bisa berusaha, saya tidak memfungsikan ini di sini. Tidak fungsikan. Ya. Biarpun ini tidak sama apa istilah itu? Apa istilahnya? Dalam itu file-filenya yang berbeda. Saya tapi tidak bisa. Saya masih lebih terasa apa ya? Afdol begini. Karena mungkin ini juga namanya budaya. Ya. Atau karena saya tidak terlalu gilo dengan HP. Ya. Karena kita tergantung dengan kita yang megang. Benar. Tapi kalau kita tadi percaya dengan tamsil itu, ya, otak kita ini banyak juga di sini, file-filenya di sini. Kita bawa ke WC juga tidak apa-apa, kan sudah. Bagus juga. Jangan ribut. Beda pendapat boleh, Cedaus. Boleh. Pendapatan itu yang nggak susah kalau jauh bedanya. Iya, pendapatan. Beda pendapat boleh, pendapatan. Berarti pemirsa IGTV, jadi untuk membaca Al-Quran ini mumpung masih ada waktu. Ya. Mumpung ada waktu, umur masih ada. Jadi bukan lagi itu kalimatnya baik, Cedaus. Bukan hanya mumpung ada waktu. Iya. Mumpung masih dibolehkan baca Quran. Ini sudah ada contoh ini. Tak boleh sholat ke masjid sementara ini. Iya. Mudah-mudahan jangan sampai akhir. Iya. Saya terus terang aja, Cedaus. Saya udah 50-an umur saya, baru kali. Jadi umur 50? Jadi kelihatan 30. Ya. Kira 35 saja. Nanti ada lagu yang nggak bisa dikasih kalau gitu. Jadi saya baru kali ini merasakan begini. Dilarang masjid. Antum disampaikan ada yang gilo. Dari lahir sampai tua berapa kali? Dilarang boleh masuk masjid. Dulu kan saya cuma hayalan lain, bukan hayalan. Saya baca di Turki tak boleh azan, tak boleh. Tidak mustahil di negeriku yang tercinta ini kalau Allah murka suatu saat dibuat juga pula begitu. Tidak bisa baca Quran. Kenapa? Pertama memang tidak dibolehkan oleh, mungkin ada orang yang melarang membaca Quran. Yang kedua, boleh jadi kita sudah tidak bisa lagi melihat ayat-ayat Quran. Sudah butuh, ya. Banyak orang sekarang mungkin yang sakit, tidak bisa lagi sekarang kepengen baca Quran, tidak bisa lagi baca Quran. Benar. Saya sudah kabur. Apalagi naudzubillah kalau matanya sampai itu tertutup. Makanya jangan main-main dalam kondisi beginian, para follower yang saya cintai. Ini jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Termasuk waktu sehat sebelum datang sakit. Ya. Antum terbayang dan nanti suatu saat kalau umpamanya naudzubillah negeri kita yang tercinta ini ada orang yang menguasai pemain tak boleh lagi baca Quran. Sama di Uighur kayak benar ya, di mana yang baru yang Rohingya, Masya Allah. Kita masih ada sekarang, sebelum ini enak kita bebas ini ya. Sekarang mungkin karena corona aja lah, mudah-mudahan tidak ada faktor lain ya. Tak boleh lagi ke masjid. Ante baru baca mendengarkan suara azan sekali kemarin awal-awal corona itu saya nangis. Sallu fi buyutikum, dalam hati kecayaan yang mudah itu. Padahal corona masih jauh mungkin waktu itu, belum PSBB seperti ini. Iya. Bayangkan orang yang tak suka dengan agama ini, yang dengan Al-Quran ini, pasti dia senang bagaimana cara untuk menjauhkan umat dari Quran ini. Bukan baru sekarang saya tahu. Dulu Nabi Muhammad menghadapi itu, ya. Para sahabat sudah pernah terjadi yang tadi dilarang. Itulah yang kejadian di Turki. Baru kan 6 tahun terakhir ini hebat Turki itu, karena mereka punya pemimpin yang memang dekat dengan agama. Karena kata Rasulullah, kamu berada pada agama pemimpinmu, kau berada pada agama saudaramu. Jadi kalau dia bagus pemimpinnya, seperti ini mudah-mudahan baik. Kita doakan terwujud apa yang diminta oleh Pak Gubernur, kepengen rumah tahfiz setiap desa. Ya. Mudah-mudahan langsung bisa ke bawah semuanya. Bayangkan kalau dengan Al-Quran ini hidup akan cukup. Saya berani bersumpah dengan Quran aja pasti bisa kita hidup. Dan sudah banyak orang yang bisa dengan Quran, cuma bisa membaca baik. Dia jadi imam berapa? 5 juta sebulan. Ditambah pula ngaji, sekali ngaji dia dapat 1 juta.
Lo banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita yang bisa membawa orang tuanya berangkat haji dan umroh karena dia bisa baca Quran. Benar. Kenapa orang dari antum pas kalau anaknya dimasukkan ke mahat, ke agama dan ke mahat? Benar. Biar anak kamu jangan seperti kamu ya. Jadi sama anak kamu sih apa? Jiko sama Muhammad Digo Ustaz Saputo. Iya. Cuma kan kau contohkan terus dia seolah-olah tidur terus di kelas itu. Kasihan di sini dia. Studio 4 kasihan. Jadi korban murid. Jadi mumpung masih sehat, masih bugar, masih boleh, masih ada umur. Jadi masih ada waktu, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seperti pepatah Arab mengatakan, al-waktu kasayfi in lam taqta'u qata'aka. Nah, waktu masih ada sisa-sisa dulu. Masih ada, Ustaz. Jadi waktu itu bagaikan pedang, apabila kau tidak manfaatkan dan sebaiknya, maka dia akan memotong. Benar, Ustaz? Ya, makanya harus kita manfaatkan. Al-waktu asmanu minaz zahab. Ini para anak muda yang baru-baru hijrah, pesan Ustaz dengan antum masih yang muda-muda, yakini bahwa waktu itu lebih mahal daripada emas. Benar. Ya. Dan waktu itu lebih mahal daripada segala-galanya. Kata orang, kalau waktu ada, insya Allah banyak peluang. Makanya ada peluang, ada uang. Kata peluang, hilang. Itulah kehidupan. Makanya jangan main-main dengan waktu, termasuk dengan kesehatan. Tanda kita bersyukur dengan Allah, waktu yang dikasih ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya? Kita manfaatkan waktunya, kita manfaatkan kesehatannya. Saya berani mengatakan bahwa memang sehat itu adalah tajul wala yudrika illal maut. Bahwa sehat itu adalah mahkota. Saya banyak beberapa bulan, sebulan Ramadan ini banyak saya mengikuti takziah, banyak mengunjungi yang sakit. Ya Allah, mungkin duitnya miliaran, tapi kalau sudah sakit tidak bisa lagi berjalan, ya sudah di atas apa namanya itu kursi roda, makanan tidak boleh lagi yang ini yang itu. Waduh, ya Allah, apa guna? Untuk apa rumah besar? Untuk apa mobil bagus? Kawan saya kemarin di Jakarta, walau berenangnya by duo, mobilnya besar ini, tapi dia sibuk di luar terus. Kalau berenang itu tiap hari dipakai oleh pembantu yang punya rumah itu. Wah, dari dulu kayak gitu. Terkapal. Terakhir sekarang sudah lumpuh pula. Ya Allah. Tinggal didoakan oleh pembantunya, cepatkanlah mati mamang ini katanya. Iya, so sebentar di sana. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, waktu kita masih ada, masih ada 10 menit lagi. Jadi Ustaz, masih tentang kewajiban muslim terhadap Al-Quran, Ustaz. Jadi membaca Al-Quran, memegang Al-Quran tanpa berwudu, apakah boleh, Ustaz? Ya, yang lebih afdal berwudu. Ya, karena dia ini adalah kalamullah, la yamassu illal mutahharun. Yang semestinya biarpun ini ada tafsiran nanti adalah para malaikat dalam makna ayat ini mutahharun, tapi kita juga sebagai orang yang suci tentunya lebih afdal memegang Al-Quran sebagai kalamullah. Ya. Jadi kita kan akhlak adabnya harus begitu. Biasa antum kalau maaf ngomong ada baik surat-surat yang yang kamu anggap berharga, takut naruhnya di bawah meja. Apalagi aku kalau dari pejabat cek. Cek. Habis itu kau cek begitu. Jadi itu akhlak. Pesan saya kepada wajib, Ustaz. Afdol pada ya afdol. Makanya salah satu rahasia wudhu itu kan insya Allah kita terasa dekat dengan Allah. Makanya kalau kita tidak berwudhu tapi mau membaca kalamullah tidak pantas pula kan. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuh Al-Quran itu kecuali mereka yang toharoh, yang bersih. Biarpun nanti definisi di situ tafsirnya banyak maknanya, termasuk tadi ada yang menggunakan malaikat, ada yang menggunakan yang jangan haid, yang tidak. Kalau saya termasuk yang tidak berwudu, saya memahami begitu ya. Artinya begitu cara kita menghargai dan menghormati Al-Quran. Terus berikutnya tadi tentang membaca ini, Cik Daus, tentunya yang paling bagus untuk bisa baca Quran itu harus punya pemandu, harus punya guru, harus pengajar. Maka kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
Dan pesan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dulu baru mengajar. Ya. Tidak mungkin dia mengajar belum belajar. Bacaan dia belum fasih, makhorijul hurufnya, tajwidnya, bagaimana dia mau ngajar? Ya, apa yang diajarkan? Nah, itu kalau berarti namanya ngajar-ngajar. Itu yang sering kalau kita tanya dulu, apa gawe kamu sekarang? Ngajar-ngajar di pesantren, ngajar-ngajar Quran di masjid, ngajar-ngajar, enggak serius. Mengajar. Sama dengan kalau ulama sekarang, ada ulama yang lurus, ada ulama yang ini. Jadi kalau ulama yang lurus dia mengajak ke sorga. Kata Habib Rizie, kalau ulama yang ulama-ulamaan dia ngajak ke sorga-sorga. Artinya bukan mu'allakun bil ayah, ya dah, bukan mu'allakun bil ilmi, tapi mu'allakun bil jaid. Artinya dengan amplopnya, wa niatuhum fil amplop, artinya niatnya cuma ya di amplop yang fulus. Makanya ada fulus tak kami fulus wal manfus. Aduh, subhanallah. Tapi insyaallah Cek Daus ini alhamdulillah dikasih Allah kelebihan. Alhamdulillah. Bisa tampil di masyarakat, bisa nikah, bisa baca Quran. Kan itu yang dicari hidup ini. Yang tadi kata wali-wali murid, kami kepengen anak-anak kami keluar dari pesantren bisa bekerja, dapat penghasilan, tapi masuk surga di akhirat. Memang itulah yang dicari. Benar. Tapi banyak orang juga yang cuma penting anaknya dapat duit banyak, masalahnya dekat Al-Quran, masuk neraka, terserah. Banyak orang-orang yang tidak punya visi hidup. Pikirannya hidup ini cuma main-main. Padahal Al-Quran sudah datang mengajarkan kita, hada sirati mustaqimah, ini jalan yang lurus. Kalau yang ke surga ini, yang ke neraka ini tinggal milih pasal pahadainahus sabilan. Tinggal pilih banget. Sabilul jannah atau sabilun nar. Surga neraka. Kita yang menentukan. Saya sering bilang, puasa ini pun kita bisa nilai sebenarnya puasa kita Ramadan ini. Kira-kira berapa nilai? Bisa kita. Apa 100 poinnya? Ya, baca. Dia cuma sholat tahajud enggak. Tarawih, subuh kesiangan, cuma puasa, ya nilai 5. Mana jadi mutakun? Bukan takun, takwa bujur. Nah kita bisa, antum ambil kertas pakai pena ini, bisa tuh hitung-hitung. Kira-kira bagaimana nilai saya pulang dari Ramadan, keluar dari Ramadan? Kan kata Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, atau man qama Ramadan iman wa ihtisaban. Dengan dasar iman dan ihtisab, dengan ilmu maksudnya, dengan evaluasi, maka diampuni dosanya. Nah, sekarang kita ini kira-kira baca tak kita menilai-nilai tadi? Baca. Kalau dibuat nilainya dari 5 sampai 10, kita tahu dinilai berapa kita kira-kira. Benar-benar. Gitu ya. Jadi memang apapun hidup ini, bahasa saya Cek Daus, harus bermodal dan serius. Benar-benar. Orang nak masuk neraka baik Cek Daus bermodal. Membuat tempat maksiat bermodal, kamu tak tahu. Tempat duduk masih teman duduk, tempat zina. Masih. Ini sekarang banyak rumah-rumah bagus-bagus, kantor bagus untuk korupsi. Iya. Bermodal, dan dia tidak takut. Kita kadang-kadang berbuat baik, tak galak pemodal, masuk pesantren, minta gratis, belajar ngaji, minta gratis dengan ustadznya, ikhlas, stampnya, kata ikhlas. Tapi kalau berbuat maksiat berani, murunan gaji, listrik naik bayar. Termasuk antum ya kalau masuk pesantren harus siap-siap bayaran bulan. Paling tidak 30 hari sebulan. Benar. Setidaknya 50%. 30 hari sebulan. Kalau seminggu 7 hari bayar. Lah, bahasa saya itu bermodal. Apalagi masuk ke surga. Harus bermodal. Ini banyak terbalik. Kapan untuk Allah, untuk Islam, untuk agama, tidak kalah berkorban. Tak usah jauh-jauh. Kalau datang untuk hura-hura, biduan datang, 50 juta laju. Ustaz datang, terima kasih Pak Ustaz. Langsung doa Ustaz itu, doa waktu doa penutupan, doa mati seumur baik. Tapi tidak juga lah harus begitu. Maksudnya itu adil lah kita menghargai. Ya, ini coba lihat dulu ada juara 1 juara 3 sedunia, si Musa namanya. Mana ada penghargaan? Tapi yang lomba apa namanya itu, kuda yang balap itu, balap Rio.
Kita kalau juara bola kaki, pemain bola kaki miliar setahun. Oh, guru ngaji belum tentu punya rumah. Kita minta pemain bola kaki, Mister. Baik, pemirsa IGTV dimanapun Anda berada, jadi perbincangan sore hari ini sangat seru sekali. Ya, kewajiban Muslim terhadap Al-Quran. Jadi acara Syiar Dakwah Ramadan ini ditayangkan langsung di studio Sholihin Official setiap hari pukul 16.30. Baik, sebelum kita tutup mungkin silakan Ustaz sedikit ada rangkuman dan juga ditutup dengan doa. Oke. Cek Daus yang saya hormati dan para pemirsa rahimakumullah, para followers dan jamaah semua yang saya doakan mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan kita memuliakan ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Mengulangi tadi bahasan kita yang sudah hampir sejam, intinya adalah supaya kita paham dan mengambil sikap mulai sore hari ini supaya kita tetap melaksanakan kewajiban kita dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini akan mengasih haknya dengan kita. Artinya Allah akan mengasih hak kita ketika kita memberikan kewajiban kita dengan Allah melalui Quran ini. Ya. Di antara yang pertama tadi, kita tetap harus beriman bahwa Quran ini adalah kalamullah, la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan dalamnya. Yang kedua, Al-Quran ini kewajiban kita yang kedua adalah tilawatu, husnu tilawati, membacanya sebaik-baik bacaan, ya, baik tentunya membaca secara makhraj dan juga secara maknanya, ya. Yang ketiga, tadabburu, bagaimana kita tetap berusaha untuk memahaminya. Sekarang kita tidak bisa bahasa Arab mungkin karena minim, paling tidak baca terjemahannya dulu, ya, baca terjemahannya, kemudian sudah memahami dan mentadabburi memaknainya, jangan lupa minta terus doa kepada Allah supaya kita bisa mengamalkan isinya, ya. Banyak yang kita gawaikan langgaran Allah dalam Al-Quran. Allah melarang riba, kita kadang-kadang masih riba, ya. Kita ditanya oleh Allah supaya jujur, kita baca tidak jujur. Kunu ma'as-shadiqin, tapi kita kadang-kadang tidak jujur. Baik dari atas sampai ke bawah, mungkin kita belum menjadi orang-orang yang jujur. Mudah mengamalkannya. Kata Allah, berlapang hati. Kata Allah, masuk rumah ucapkan salam, tutup pintu, ucapkan salam, tutup pintu. Kata Allah, tutup aurat. Apa sih susahnya? Enggak ada susahnya, ya. Masya Allah, salah satu rahasia Islam itu adalah sahlah. Islam itu diturunkan oleh Allah untuk mudah mengamalkannya. Tak kate yang berat, tak kate orang Cek Daus gara-gara sholat mati, saking beratnya sholat itu. Cuma mati waktu sholat ketepatan baik, ya. Waktu tidur baik-baik orang mati. Nah, terus yang terakhir adalah kita berusaha untuk ikut mendakwakan, ngambil bagian. Paling tidak Bapak Ibuku, para pemirsa rahimakumullah, yang punya anak, punya keluarga, cucu, apapun saat ini, paling tidak kalau ingin ikut berdakwah, mendakwahkan Quran, masukkan anak-anak dan keturunan keluarga kita untuk insya Allah belajar Al-Quran. Nanti mereka membaca itu, mereka jadi bisa, mereka dapat pahala. Kita yang mengarahkan dan membelanjai mereka untuk belajar, wallahi akan dapat pula pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, dia akan mendapatkan insyaallah ganjaran seperti orang yang mengamalkannya. Saya kira begitu Cek Daus, mudah-mudahan kita lebih segar dan punya semangat untuk dekat dengan Al-Quran, dimulai dengan membacanya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'alna wa ahlana min khassatika ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna ya Rabbana min ahlika wa khassatika ya Allah. Waj'alna wa ahlana min ahlil Qur'anil Karim. Waj'al Qur'an radiya qulubina. Waj'al lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma akrim hayatana bil Qur'anil Karim wa yassir lana umurana ya Rabbana wa talabu arzaqana bi karamatil Qur'anil Karim. Allahumma Rabbana ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana.
احفظنا وأهلنا وجماعتنا يا ربنا ومن معنا من الأمراض وسيء الأسقام أو القرانا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita sore hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz sudah memberikan tausiahnya kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Dan jangan lupa untuk pemirsa IGTV dimanapun Anda berada, jangan lupa ikuti ya IG Instagram Sholihin Hasibuan Official, dan juga mengikuti untuk Facebooknya Sholihin Hasibuan, dan bisa ditonton juga di YouTube. Apa Ustaz itu? Ustaz Sholihin Hasibuan. Ustaz Sholihin Hasibuan. Jangan lupa di like and subscribe. Termasuk besok jam 8.30. Iya, termasuk ya. Jam 8.30. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama dengan Ustaz Sholihin Hasibuan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan saya pembawa acara, mohon maaf atas salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.